Halo, assalamualaikum teman-teman pendidik Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan ini saya akan meng-share kepada teman-teman memberitahukan tentang siapa sih penerima BOS kinerja. Perlu kita ketahui bahwa BOS itu memang sudah dialokasikan ya oleh pemerintah. Kita bisa melihat di nota keuangan nota keuangan untuk tahun 2023, coba lihat di sini ya, di halaman 224, bahwa pengalokasian dana BOS masih dilakukan dengan menggunakan indikator unit cost maksudnya ini ya. Ini agak kecil ini tulisannya. Unit cost majmuk yaitu dengan memperhitungkan IKK dan median jumlah siswa, sehingga unit cost tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi setiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan real di sekolah. Jadi kuncinya itu pada jumlah siswa ya untuk alokasi dana BOS. Dana BOS tahun 2023 terdiri atas, nah ini penting ini, dana BOS tahun 2023 terdiri atas satu, BOS reguler, diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang telah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah atau Dapodik Dasmen. Dan yang kedua, ini adalah BOS kinerja. Ini akan dibahas ini nih, teman-teman ya. BOS kinerja yang mungkin kalau BOS biasa itu sudah, BOS reguler sudah biasa menerima. Tapi kalau Bapak Ibu sekolahnya menerima BOS kinerja, nah ini yang eh, luar biasa. Digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah serta dukungan untuk sekolah prestasi. Nah, ini ya. Di dalam nota keuangan dari pemerintah ini ada turunannya, yaitu tentang Permendikbud Ristek nomor 63 tahun 2022 tentang Juknis BOS, eh, bantuan operasional satuan pendidikan. Nah, ini akan saya jelaskan. Saya baca juga ya di sini. Di kalau tadi adalah nota keuangan, kalau yang di sini langsung ke juknisnya. Juknis dari Permendikbud Ristek untuk pengelolaan BOS yang tahun 2023 ini ya. Kita lihat di sini berarti di pasal 7 ya. Eh, kita lihat susunan susunan satuan pendidikan penerima dana BOS: SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Nah, dana BOS sebagai dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Nah, ada dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. Kemudian di pasal 8, penerima dana BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, 7 ayat 2 ini, yang huruf A, harus memenuhi persyaratan, berarti BOS reguler. Sudah biasa ini ya, memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi Dapodik, aplikasi Dapodik. Kemudian telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat di tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Jadi 3 Agustus 2022. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik. Ini yang swasta ya.
Kemudian memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan yang sudah biasa. Kemudian tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama, mungkin kerjasama dengan luar negeri dan sebagainya. Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Ini sudah biasa untuk BOS reguler. Nah, ini yang penting adalah ini pasal 9, penerima dana BOS kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B. Nah, berarti yang ini ya, BOS kinerja terdiri atas pertama, sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi yang lulus sekolah penggerak tahap berarti satu, 2 dan yang ketiga untuk tahun ini akan mendapatkan BOS kinerja. Kemudian yang B adalah sekolah yang memiliki prestasi. Ya. Kemudian yang C adalah sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Ya. Untuk sekolah penggerak untuk tahun ini sekitar 4.999 dari PAUD sampai dengan SMA, SMK. Kemudian pasal 10. Sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf A, ini berarti yang ini, harus memenuhi persyaratan A. Penerima dana BOS reguler pada tahun anggaran berkenaan. Sudah jelas ini ya. Kemudian B. Telah ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksanaan program sekolah penggerak. Jadi sudah terdaftar dan lulus kemudian mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Kemudian pasal 11. Sekolah yang memiliki prestasi. Nah, ini berarti yang 9B ya, prestasi. Yang dimaksud pada pasal 9 huruf B harus memenuhi persyaratan. Ini juga mendapatkan dana BOS kinerja. Penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan jelas. Kemudian yang B pernah memperoleh paling sedikit satu penghargaan medali sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional dan atau internasional. Ini provinsi nih ya. Di provinsi saja satu minimal satu sudah mendapatkan BOS kinerja. Kemudian tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai program sekolah penggerak, berarti tidak double ya. Dan SMK Pusat Keunggulan. Oke. Kemudian prestasi pada ajang talenta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan prestasi yang prestasi apa maksudnya? Prestasi yang dimaksud yang diselenggarakan oleh kementerian untuk ajang talenta di tingkat provinsi atau nasional atau diperoleh oleh peserta yang berasal dari pendelegasian kementerian untuk ajang talenta di tingkat internasional. Jadi pelaksananya adalah bukan swasta atau lembaga lain, tetapi kementerian. Ini kuncinya di situ ya. Kemudian diperoleh pada tahun di 2 tahun sebelumnya. Tahun anggaran berkenaan. Jadi 2 tahun sebelumnya. Oke. Kemudian sekarang yang ini yang sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Nah, seperti apa sih? Sekolah yang memiliki kemajuan terbaik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat C harus memenuhi persyaratan. Syarat apa sih yang termasuk sekolah dengan memiliki kemajuan terbaik? Pertama, penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan jelas. Kemudian termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional di wilayah pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ini ya dan berikutnya tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program penggerak SMK pusat keunggulan dan sekolah yang memiliki prestasi. Berarti bukan yang termasuk sekolah penggerak, keunggulan atau yang berprestasi. Kuncinya adalah ini 15% terbaik dari satuan pendidikan yang telah melaksanakan asesmen nasional ya. Ini kalau kemarin saya jelaskan itu di tingkat kabupaten juga di tingkat provinsi. Kemudian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Nah, ini
satu huruf B, kinerja pada ayat satu b ini kinerjanya itu apa? Kinerja apa? Memiliki kinerja yang terbaik itu seperti apa? Hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan. Jadi dilihat pada profil pendidikan, pada rapor pendidikan, pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Maka adalah itu merupakan hasil asesmen nasional. Kemudian indeks satuan ekonomi dan status sosial satuan pendidikan. Oke teman-teman ya, ini teman-teman sudah mengetahui siapakah sih penerima dana bos kinerja. Ini ya teman-teman. Teman-teman sudah paham semuanya. Mudah-mudahan teman-teman menjadi semangat untuk menjadi sekolah penggerak, sekolah yang berprestasi, dan sekolah yang berkemajuan terbaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.